Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membuat mango sticky rice in jar. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, follow IG saya, subscribe, like, share, and comment. Terima kasih semuanya. Yuk kita mulai. Bahan-bahannya apa aja ya? Yang pasti di sini kita membutuhkan beras. Di sini berasnya sebelumnya saya rendam dulu selama 1 jam ya. Ada air juga dan santan instan juga garam. Lalu ada bahan pelengkap lagi untuk saus santannya. Sini saya pakai gula pasir, garam, air, dan juga santan instan dan juga maizena. Dan pastinya kita butuh si mangga ya. Sebagai pelengkap mangga sesuai kebutuhan, dan juga untuk taburan hiasannya ada biji-wijian yang sebelumnya kita sangrai. Terus cara buatnya gimana? Sebelumnya di sini saya memasak airnya dahulu. Di sini saya butuh air kurang lebih 350 ml dan saya kasih daun pandan ya biar wangi. Di sini airnya saya masak dulu karena di sini saya tidak menggunakan santan asli dari kelapa asli, tapi saya menggunakan santan instan, maka saya membutuhkan air ya. Setelah air mulai panas, agak mendidih dikit gitu, kecil-kecil, saya kasih garam, lalu saya aduk-aduk agar si garam melarut. Tapi kalau kalian teman-teman di rumah mau membuat dengan santan asli dari kelapa asli, bisa ya. Pakai aja santan dari kelapa asli sebanyak 350 ml. Jadi tidak butuh santan instan lagi. Biasanya lebih gurih lagi. Tapi santannya jangan yang encer, agak setengah kental. Jadi si ketannya nanti akan berasa gurih dan wangi. Nah, ini kita diamkan agak mendidih ya si airnya yang sudah kita kasih garam. Nanti kalau sudah mulai mendidih, baru kita masukkan santan instannya. Saya cukup pakai 1 saset kurang lebih 60 sampai 65 ml isinya ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata si santannya. Jadi di sini saya butuhnya untuk bahan utama 300 gram beras ketan yang saya rendam selama 1 jam. Karena saya memakai santan instan, saya pakai santan instan 1 saset, kurang lebih beratnya itu 60-65 ml. Lalu airnya 350 ml, garamnya itu 6 gram, dan saya pakai daun pandan satu tangkai. Kita aduk-aduk biar santannya nggak pecah dan si garamnya larut. Kita tunggu sampai dia mulai mendidih, baru nanti kita tuang si beras yang sudah kita rendam selama sejam. Jangan lupa air rendaman dibuang ya. Kenapa santannya saya masak dulu? Agar si beras ketannya nggak mudah basi. Di sini saya juga nggak pakai magic jar atau magic comb ya, atau dengan metode kukus dengan dandang yang terpisah, enggak. Jadi saya di sini menggunakan metode nasi liwet. Jadi di panci ini saya masak si berasnya sampai dia matang sempurna. Nah, udah mulai mendidih nih si santannya. Jangan lupa ya, rendaman berasnya airnya dibuang dulu. Sudah dibuang. Nah, mendidih kan? Kita buang dulu. Setelah dibuang seperti ini, baru kita tuang. Tapi masih ada yang kesisa tuh kayaknya airnya ya. Air rendamannya nggak apa-apa, cuma sedikit. Kita tuang sampai semuanya tertuang ke dalam santan. Oke, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Kita aduk terus. Kompor kita kecilkan sampai yang paling kecil. Lalu kita tutup. Beginilah cara saya memasak metode nasi liwet. Kita tutup. Nah, kita lihat ya, sekecil apa apinya di kompor yang saya pakai ini.
seperti ini. Kecil kan? Ini paling kecil kompor saya. Disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Nah, ini kita diamkan sampai dia matang. Nggak usah dibuka-buka, nggak apa-apa, nanti diaduk-aduk juga karena biar rata. Tapi saya juga mau masak saus santannya ya, jadi saya pindahkan ke sebelah dengan juga api yang kecil, dan kompor yang satunya ini saya pakai lagi untuk memasak santannya. Nah, ini yang saya masukkan air 250 ml, santannya 2 saset, kurang lebih itu 120 ml ya. Terus saya kasih garam 3 gram dan gula pasir 45 gram. Ini saya aduk-aduk rata sampai si gula pasirnya dan garamnya larut dan dia mendidih biar matang sempurna. Ya, tapi kalau mau pakai santan asli dari kelapa silahkan disesuaikan aja takarannya dari air yang tadi saya pakai 250 ml plus santan instan 120 ml. Terus jangan lupa ya, siapkan maizenanya yang tadi 1 sendok makan, dikasih air, larutkan. Saat santannya mendidih, tuang cairan maizenanya ke dalam santan tersebut. Jangan lupa sebelumnya kecilkan api kompor ya, biar si maizenanya nggak mudah ngegumpal pada saat dituang. Kita aduk-aduk dengan kondisi kompor apinya kecil sampai si santan mengental. Aduk-aduk terus sampai santannya mengental dan matang dengan sempurna, jadi tidak mudah basi. Tingkat keasinan dan kegurihannya disesuaikan selera masing-masing ya. Nanti untuk resep lengkapnya saya masukkan di deskripsi box. Oke, kita aduk-aduk sampai mengental, dan ini udah mulai agak mengental ya. Kalau sudah mengental, kita sisihkan dan kita lanjut ke si adonan beras ketannya ya. Jangan lupa sering diaduk-aduk seperti ini biar bagian bawahnya tidak gosong dan nempel jadi kerak. Jangan lupa apinya kecil ya. Kita aduk-aduk terus kita tutup lagi. Kita tunggu sampai dia matang. Nah, matang deh si ketannya. Dan sudah matang kayak gini, kita matikan apinya, kita aduk-aduk biar si santan yang tersisa di atas tercampur rata lagi ke semua bagian ketan. Sudah diaduk-aduk, kita tutup sebentar, lalu kita siap-siap plating. Nah, kita siap-siap plating ya. Di sini bahan-bahan untuk platingnya adalah kurang lebih seperti yang tadi yang udah kita masak, si ketannya yang sudah matang. Nah, ada pure mangga. Di sini saya pakai pure mangga. Jadi mangga saya blender tanpa menggunakan air. Jadi memakai sari air mangganya itu sendiri saat kita kupas. Terus ada juga mangga yang kita potong-potong kecil-kecil. Dan ini saus santan yang tadi kita buat. Dan ini taburan biji-bijiannya. Dan ini wadah yang akan kita pakai. Nah, wadahnya sudah bersih. Pertama, di sini saya masukkan pure mangganya, asli pure mangga ya. Saya blender tanpa menggunakan air. Jadi airnya pun dari sari mangganya itu sendiri. Pada saat kita potong-potong kan keluar tuh air-airnya mangga ya. Itu yang kita pakai. Jadi tidak ada air tambahan atau susu. Kita taruh di wadah sesuai selera ya. Mau sebanyak apa, disesuaikan aja. Lalu kita kasih si ketannya di atas si pure mangganya ini. Sesuai selera lagi ya, disesuaikan kebutuhan aja, berapa banyak kira-kira yang akan kita tuang, yang kita butuhkan. Di sini saya kurang lebih 3 sendok teh. Di sini saya pakai sendok teh nuangnya. Nah, setelah ini baru kita kasih si saus santannya yang gurih. Tuang deh si saus santannya.
mangganya dulu deh. Sebagai hiasan ya. Karena si mango sticky rice itu sendiri biasanya disajikan di atas wadah, mangga dipotong-potong, di slice-slice, dikasih di piring gitu si beras ketannya, terus si pinggirnya dikasih si manggahnya, baru disiram ya, terus disiram kuahnya, baru kasih biji wijen. Nah, udah kita tuang si santan kentalnya di atasnya kayak gini, atau bisa juga tadi dituang dulu si santan kentalnya, baru dikasih buah manggahnya untuk hiasan dan untuk tambahan aroma, baru kita kasih biji wijen untuk taburannya sebagai pemanis dan biar tambah gurih juga. Untuk rasa wijen kan ada rasa tersendiri ya. Terus kita bisa kasih tambahan hiasan garnish seperti daun pandan atau buah ceri biar ada warna merahnya, bebas. Terus di sini saya juga mau buat lagi pakai wadah puding ya. Jadi bisa buat snack box itu, atau buat bisa dessert table. Jadi nggak melulu puding yang kita kasih, kita bisa sajikan ini. Tuh. Jadi kita bisa buat jualan juga yang versi ekonomisnya. Sama kayak tadi, kita kasih puree manggahnya. Ya. Baru kita kasih si ketannya di atas si pure manggahnya itu. Di atas si jus manggahnya. Sesuai kebutuhan lagi ya, berapa banyak yang kita butuhkan. Bebas. Wadah-wadahnya juga bebas. Wadah kayak gini tuh banyak ya, dijual di mana-mana, di toko online juga ada. Saya kebetulan pakai yang ada aja di rumah. Gini penampakan dua lapisnya, satu di bawahnya pure mangga, atasnya nasi ketannya, baru kita tuang si saus santan putihnya. Enak dan gurih banget ini, ada manisnya, ada gurihnya, enak deh. Baru kita tambahin potongan buah mangganya yang dipotong kecil-kecil ya di atasnya biar ada warna cerahnya. Terus di atas mangganya lagi kita kasih biji wijen yang sudah disangrai tadi. Nah, sama kita kasih garnish juga. Aduh, lampunya mati. Kita kasih garnish juga dari daun pandan. Wah, cantik kan? Sederhana tapi terlihat tampak mewah. Bisa menjadi sajian, ada tamu, anak-anak ulang tahun. Wah, enak banget deh. Nah, kita coba ya rasanya kayak gimana sih. Nah, ini penampakannya. Kita ambil ya, kita sendok. Aduh, repot nih, maaf ya, saya megang kamera sendiri soalnya. Dia agak repot. Nah, kayak gini penampakannya. Aduh, jatuh manggahnya, sayang banget. Gurihnya enak banget. Tuh lihat tuh, puree manggahnya terlihat banget tuh kan. Kalau pakai pure mangga jadi ada sensasi yang di saat dimakan tuh ada sensasi lembutnya gitu loh. Jadi ada potongan mangganya iya, ada sensasi lembutnya dari si pure mangganya juga iya tuh kan. Enak banget. Kayak gini cara membuatnya. Terima kasih semua, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dipraktekin ya. Nanti bisa di-share, bagi informasi ke teman-teman yang lain agar bermanfaat ilmunya. Oke. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum semua.